Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik, anak soleh dan soleha, pada pagi ini kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan agar kalian terjaga dari musibah dan juga dari bencana, dan juga semoga bencana kita ini, wabah ini cepat berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Bagus, semangat ya, semangat pagi dong. Ya, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mata pelajaran kita hari ini adalah salah satu mata pelajaran yang menunjang agar akhlak kalian, budi pekerti kalian jauh lebih baik, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Sebelum kita mulai, nabda'u biqiraati bil basmalah. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk ke pembelajarannya. Materi kita bab 4, yaitu tentang berakhlak karimah 1. Dalam berakhlak karimah itu ada 5 macam yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah jujur, amanah, hormat, dan patuh pada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Jika waktunya selesai atau jika waktunya cukup, maka nanti Bapak akan sampaikan 5-5-nya. Tapi kalau tidak cukup, Bapak akan sampaikan 3 saja. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, Bapak ada punya cerita. Silahkan didengarkan dengan baik dan boleh kalian meniru atau mengikuti bacaan yang Bapak baca. Wah, susunya sedikit. Nak, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Kita lihat ceritanya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan Bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat.
Setiap gerak makhluknya, meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya Umar bin Khattab dengan gadis yang jujur itu. Subhanallah. Selanjutnya, yang pertama materi kita adalah tadi tentang jujur. Dari cerita yang dapat kita simpulkan tadi, bahwa anak tersebut itu mempunyai hati yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dia lakukan, dia merasa bahwa Allah melihatnya. Dia tidak curang, berkata benar, dan tidak berbohong. Ini adalah tanda-tanda bahwa itu anak adalah melakukan perbuatan jujur. Dan semoga anak-anak soleh dan solehah, istiqastabiqul khairat, juga bisa berkata jujur. Dalam ayat Al-Quran, Quran Surah At-Taubah, ayat 119 menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Sidik, sodikin, bersama orang-orang yang benar. Artinya kita harus selalu melaksanakan perbuatan jujur. Selanjutnya, yang kedua materi kita adalah bersikap amanah. Bersikap amanah yang pertama adalah rajin belajar. Menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik dan guru di sekolah. Rajin belajar, ketika kalian diamanahi oleh orang tua, nak, tugasmu hari ini adalah belajar yang rajin, dan kamu menuntut ilmu dengan giat, agar kelak kamu mendapatkan cita-cita yang kamu inginkan. Dan itu adalah amanah bagi diri kita, bagi anak-anak semua, untuk menuntut ilmu. Karena itu sudah diberitahukan oleh orang tua kalian. Menjaga nama baik orang tua kita. Dan itu sebagai amanah, bahwa kalian harus menjaga nama baik orang tua kalian dan juga keluarga kalian. Mengerjakan tugas sekolah. Kalian sudah diamanahi oleh guru. Bapak guru memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan soal di rumah, dan kalian amanah untuk bisa mengerjakan tugas sekolah tersebut. Menjaga nama baik guru dan sekolah. Dan ketika kalian berbicara kepada guru dengan sopan, dan kalian menjaga nama baik guru dan juga menjaga nama baik sekolah. Dan kalian harus menceritakan yang baik-baik tentang sekolah. Itu berarti kalian sudah melaksanakan sikap, yaitu amanah. Sudah dua yang kita bahas. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah amanah. Baik, selanjutnya. Manfaat jujur dan amanah. Yang pertama, ketika kalian melaksanakan jujur dan amanah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang jujur dan amanah. Dan kalian akan dipercaya orang lain. Ketika kalian jujur, kalian akan dipercaya orang lain. Karena sekali kalian bohong, kejujuran yang kalian lakukan itu tidak akan pernah dipercaya orang lagi. Jadi, selalu menjaga perbuatan jujur dan juga amanah. Disenangi teman. Anak yang jujur dan amanah itu disenangi teman dan banyak temannya. Tentram dan bahagia. Jika kalian ingin hidup tentram dan bahagia, yaitu berbuatlah yang baik-baik. Contohnya adalah jujur dan amanah. Selamat dari bahaya. Karena ketika kalian melaksanakan perbuatan jujur dan amanah, maka kalian selamat dari bahaya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dalam Quran Surah Luqman, ayat 14, surah ke-31. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluh. Dan kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ini adalah salah satu contoh ayat Al-Quran, pedoman hidup kita yang mencerminkan bahwa pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Baik, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah pertemuan selanjutnya, nanti ada 3 lagi yang kita bahas. Hormat dan patuh kepada orang tua, lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan nanti ada video yang akan Bapak sampaikan. Dan yang keempat adalah hormat dan patuh kepada guru. Yang kelima adalah santun terhadap orang lain dan juga teman. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Dan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih anak soleh dan soleha. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, PTS tinggal 1 minggu lagi, belajar yang rajin, belajar yang giat. Insya Allah kalau kalian melaksanakan segala sesuatu hal dengan niat, tulus, ikhlas, maka kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang bagus, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.